Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa. Wassalatu wassalamu 'alan nabil awfa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, para jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan syafaatnya di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita. Kata Nabi, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati, ammahumullah bi'iqabin min indi." Apabila kemaksiatan sudah merajalela di tengah-tengah umatku, ammahumullah bi'iqabin min indi, maka Allah akan menurunkan adab tanpa terkecuali, semua bakal kena. Fas'alatin Nabiya Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat, "Ya Rasulullah, ama fihim nasun salihun?" Ya Nabi, apa di situ tidak ada orang soleh? Tidak ada kiai, tidak ada ulama? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala bala. Orang baik ada, orang soleh ada. Qalat kaifa yusna'u bihim? Qalat kaifa yusna'u bihim? Bagaimana bisa terjadi ya Rasulullah? Kalau orang yang berbuat maksiat disiksa, diadab, wajar, pantas. Tapi kalau orang baik-baik, tidak bersalah, kenapa terkena juga bencana semacam itu? Rasulullah menjawab, qala yusibuhum ma'asaban nas. Ini akibat ulah sebagian manusia. Karena itu saudara-saudara sekalian, mengapa di setiap Jumat para khatib mengingatkan ittaqullah, 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 jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ada yang mengatakan takwa itu artinya ittiba, ikut kepada Nabi, qaulan wa fi'lan, baik perkataan maupun perbuatan. Ini diingatkan apa? Agar langit tidak runtuh, bumi tidak goyang, agar tidak turun adab dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada Allah terhadap satu fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Karena itu saudara-saudara sekalian, di muka bumi ini, para dai, para kiai, para ulama, para pendidik, para pendakwah, tiada henti-hentinya mengingatkan kepada kita dengan berbagai macam majelis, pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, mimbar-mimbar khutbah, mimbar-mimbar pengajian, mengingatkan, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Saudara-saudara sekalian, kita lihat ada gempa bumi, ada asap, ada tsunami. Kadang kita melihat
Yang terkena itu orang yang nggak mengerti persoalan. Inilah saudara-saudara sekalian, kalau ada yang mengatakan, lah nggak usah pakai ceramah-ceramahan, nggak usah pakai khotbah-khotbahan, nggak usah nasihat-nasihatan, maksiat saya kok, dosa-dosa saya. Nggak bisa begitu saudara-saudara sekalian. Kalau saya ibaratkan dunia ini adalah dunia yang satu, perahu yang satu. Kalau ada orang yang melubangin satu orang, yang tenggelam bukan itu saja, orang itu saja, tapi semua bakal tenggelam. Dan itu kita menghadapi zaman sekarang itu. Dua tantangan yang maha penting. Tantangan umat Islam hari ini. Yang pertama adalah kebodohan. Yang kedua adalah kemiskinan. Karena dua hal ini lahirlah berbagai macam bencana. Lahirlah kita lihat berbagai macam kejahatan. Dan yang tidak kalah penting saudara-saudara sekalian, akibat kebodohan dan kemiskinan, aliran-aliran yang menyimpang jauh dari agama Islam makin marak di mana-mana. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita punya kewajiban bersama-sama untuk saling mengingatkan. Kenapa hal semacam ini saya sampaikan? Saya melihat gara-gara pemahaman agama yang salah, sekarang banyak orang kampanye kembali kepada Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Tidak usah pakai ulama. Ini bahaya. Akibat kampanye yang salah ini, makin marak, makin subur aliran-aliran yang jauh menyimpang dari agama Islam. Saya mendengar ada orang sholat sudah tidak pakai sholat seperti kita. Ketika ditanya, kenapa kamu sholat begitu? Saya mengamalkan Al-Quran juga. Aqimis sholata li dzikri katanya. Kerjakan sholat li dzikri untuk ingat kepada aku. Jadi enggak usah ruku sujud, enggak usah salam, enggak usah takbir. Cukup ingat kepada Allah, iling saja berdasarkan Al-Quran. Sesat lagi. Saya mendengar sekarang ada aliran dikampanyekan di mana-mana. Tuhan itu, Allah itu bersemayam di langit katanya. Bersemayam di aras, berada di langit, mempunyai tangan, mempunyai wajah. Ini ajaran mana lagi? Jangan dibiarkan saudara-saudara sekalian. Ada lagi yang mengatakan ziarah kubur itu musyrik. La ilaha illallah. Ziarah para wali tawasul itu musyrik. Kalau musyrik orangnya itu syirik, tempatnya harus dirusak bahkan dibom. Saudara-saudara sekalian, ini akibat orang sudah salah memahami agama. Yang terjadi apa? Kita melihat situasi umat Islam sekarang memilukan, memalukan. Satu dengan yang lain saling bantai, satu dengan yang lain saling bunuh. Karena itu satu-satunya yang diharapkan umat Islam di dunia ini adalah umat Islam di Indonesia. Mari kita rawat, kita jaga bersama-sama. Kalau kita meyakini soal akidah, kembalilah kepada ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sekali-kali meninggalkan ulama madhab. Kalau saya mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan ulama. Kalau ada orang mengatakan, gak usah pakai ulama madhab, cukup Quran dan hadis. Maka ini saudara-saudara sekalian, yang timbul kemudian adalah kesesatan di mana-mana. Karena tahu dari mana Anda Al-Quran dan hadis, kalau tanpa melewati paradigma ulama. Ada yang parah lagi hari ini, saya mendengar, katanya, sufi itu sesat. Tasawuf jangan diajarkan itu sesat. Lewat radio, lewat TV, sampai ke telinga kita, masuk ke handphone kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal ajaran Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, justru hormat kepada ulama adalah sumber kekuatan Islam. Orang takut saudara-saudara sekalian, kalau orang kembali kepada ulama yang mati maupun yang hidup, khawatir mereka musuh-musuh Islam. Karena itu dikampanyekan, jangan dekat-dekat dengan ulama, jangan ziarah kubur para ulama, musyrik. Sebenarnya bukan itu agendanya. Agendanya adalah ingin menjauhkan umat Islam dari kekuatan sebenarnya. Karena itu, ada sebagian ulama mengajarkan, Habib Umar bin Hafid, menghadapi kelompok-kelompok semacam itu, mari kita hadapi dengan akhlakul karimah. Kalau bahasa kampung, sing waras ngalah.
akhlak kita tampakkan. Mereka tidak mempunyai akhlak, kita punya akhlak. Apa yang ada di dalam perut mereka akan muncul di dalam mulut mereka. Kita punya akhlakul karimah, tampakkan akhlak kepada mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa anim bi jalalika wa kamalika wa zaini ibadik wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحابك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, wa auladana dan putra-putri kami, wa talamidana dan murid-murid kami, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu, hormat kepada ulama dan senang berbuat kebaikan. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar. Aqimissalah.